Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Welcome to Transformation Church. Hello Transformers. Kita masih akan terus belajar bersama-sama dalam tema A Beautiful Paradox di bulan Mei ini. Saya percaya selama 2 minggu ini kita telah belajar banyak dari pribadi Daud dan Rahab yang sekalipun memiliki masa lalu dan tantangan dalam kehidupan mereka, tetapi memilih untuk taat dan percaya kepada Tuhan. Kita belajar bahwa Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan mereka untuk menggenapi rencananya membawa kemuliaan bagi namanya. Bahkan menjadi berkat dan inspirasi buat banyak orang. Demikian juga dengan kehidupan setiap kita. Ada amin? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Transformers, berjumpa lagi di ibadah hari ini. Mari kita datang memuji Dia, menyembah Allah kita yang hidup. Dia yang telah memulihkan kita, menyelamatkan kita semua. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, ku tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau hidup di luar
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Amin. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kebenaran-Mu adalah pilihan kami, Tuhan. Oh, haleluya. Mari sama-sama katakan lagi, yo. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para yo. Haleluya. Kami bersyukur, Tuhan, kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Engkau yang mengangkat kami, membawa kami dari dulu, bahkan dari sejak kandungan ibu kami. Engkau telah mengenal kami, Tuhan. Kami mau mengangkat pujian dan penyembahan kami hanya bagi-Mu, Tuhan. Ya Tuhan. Who am I that the highest King would welcome to? I was lost but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Oh, In my Father's house, there's a
my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, he's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Who the Son set free? Who the Son sets free? Oh, he's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Ooh, oh, ooh, oh, yes, I am. Yes, you are Lord, my Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Who the Son set free, oh, he's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua di online Sunday Service Transformation Church hari ini. Saya percaya kita semua masih antusias dan selama 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang A Beautiful Paradox. Kita belajar melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang dipakai Tuhan bukanlah kehidupan yang sempurna. Mereka punya masa lalu, punya persoalan, punya pergumulan yang tidak jauh dari apa yang mungkin kita alami hari ini. Bahkan mungkin kondisi mereka lebih buruk. Tetapi kita melihat bagaimana ketika mereka belajar untuk percaya dan taat kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkannya untuk bahkan mendatangkan kebaikan, memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di minggu yang ketiga ini, kita akan terus belajar dari seorang tokoh yang lain yang tentunya bukan nama yang asing buat kita semua yang pernah membaca Alkitab atau sudah bergereja. Namanya adalah Daniel. Dan kalau kita bicara soal Daniel, ini menarik sekali karena kisahnya dimulai dari kondisi yang tidak terfikirkan oleh seseorang manapun bahwa dia bisa dipakai Tuhan. Nah, mari kita akan lihat
di dalam Daniel pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ke-7, saya akan menggunakan terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di mana kita akan menemukan kisah kemunculan seorang Daniel dalam kondisi yang sama sekali tidak ideal. A Beautiful Paradox dimulai. 3 tahun setelah Raja Yoakim memerintah Yehuda, Nebukadnezar Raja Babel menyerbu ke kota Yerusalem dan mengepungnya. Tuhan mengizinkan dia mengalahkan Raja Yoakim dan merampas sebagian dari barang-barang berharga di rumah Tuhan. Orang-orang yang ditawannya dibawanya ke kuil dewanya di Babel dan barang-barang berharga yang dirampasnya disimpannya di dalam gudang-gudang kuil itu. Kemudian Raja memerintahkan Aspenas, kepala rumah tangga istana, untuk memilih dari antara tawanan-tawanan Israel beberapa pemuda keturunan raja atau berdarah bangsawan. Mereka harus pemuda yang tak bercacat. Mereka harus tampan, berpendidikan tinggi, cerdas, dan berpengetahuan luas. Serta patut untuk bertugas di dalam istana. Aspenas harus mengajar mereka membaca dan menulis bahasa Babel. Raja menentukan juga bahwa makanan dan minuman untuk mereka harus sama dengan yang disiapkan bagi anggota keluarga raja. Setelah dilatih selama 3 tahun, mereka harus menghadap raja untuk bertugas di istana. Di antara pemuda-pemuda itu terdapat juga Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, semuanya dari suku Yehuda. Kepala rumah tangga istana mengganti nama-nama mereka menjadi Beltsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, ini adalah nama-nama yang saya percaya kita pernah dengar atau pernah baca. Kalaupun Anda belum pernah mendengarnya, mari kita akan belajar bersama-sama dari kehidupan pribadi-pribadi ini, khususnya dalam kehidupan Daniel. Nah, dari kitab Daniel pasal 1 ini memperkenalkan kita kepada pemuda-pemuda yang adalah suku Yehuda yang menjadi tawanan Nebukadnezar, raja orang Babel. Kita baca bahwa dia menyerbu dan mengalahkan Yehuda. Mereka adalah tawanan, atau dalam bahasa sekarang itu adalah narapidana. Mereka yang ditawan, tawanan perang istilahnya. Nah, menarik sekali bahwa mereka itu termasuk di dalam orang-orang yang dipilih dari seluruh tawanan Israel. Sebab Raja Nebukadnezar memang mengharapkan pilihan-pilihan yang terbaik yang kemudian akan diminta untuk bekerja daripadanya. Kita tadi lihat di ayat 4-5 dikatakan mereka harus tampan, berpendidikan tinggi, cerdas, berpengetahuan luas, serta patut untuk bekerja atau bertugas dalam istana. Nah, kita melihat bahwa dari ayat-ayat ini ada tantangan yang harus dihadapi oleh Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka adalah orang Yehuda, dibesarkan dalam satu bangsa yang mengenal siapa itu Allahnya. Lalu kemudian karena bangsanya kalah perang, kemudian mereka menjadi tawanan dan dibawa ke kerajaan Babel. Nah, sebagai tawanan perang tentunya ada satu kata yang kita tahu, yaitu mereka akan terikat atau tertawan. Itu sebabnya sharing saya hari ini berjudul Captivated Yet Chosen. Tertawan sekalipun tertawan, namun terpilih. Nah, kenapa saya bilang mereka tertawan? Sebab mereka tidak bisa melakukan seenak mereka sendiri. Sebagai tawanan, mereka harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh bangsa yang menawan mereka. Nah, ada sebuah tantangan dan pada akhirnya menjadi pilihan buat Daniel dan kawan-kawannya ketika mereka menghadapi permintaan atau perintah dari Raja Nebukadnezar. Nah, saya mau mengajak kita semua melihat ada 3 tantangan yang langsung dihadapi oleh mereka. Dan saya percaya sampai hari ini tantangan ini menjadi relevan buat kita. Khususnya kalau kita ini menyadari bahwa kita ini hidup di tengah-tengah komunitas, lingkungan, pekerjaan, bisnis, masyarakat. Yang tidak semuanya tentunya sudah mengenal Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Apalagi buat teman-teman kita semua yang ada di marketplace, kita nggak bisa mengharapkan kondisi yang ideal. Tetapi sama seperti Daniel dan teman-temannya, kita bisa tetap memilih untuk melakukan apa yang benar sekalipun di tengah-tengah tantangan. Nah, tantangan yang pertama adalah bicara tentang hal yang sederhana, yaitu tantangan kerendahan hati. Kenapa ada tantangan kerendahan hati? Ingat, Raja Nebukadnezar meminta bahwa orang yang dipilih, di mana Daniel dan ketiga temannya ini termasuk dalam pilihan itu, memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ia tentukan. Bukan hanya secara fisik dan secara penampilan, tadi dikatakan tampan, tapi juga berpendidikan tinggi, cerdas, berpengetahuan luas, serta patut.
Artinya, jumlah orang yang dipilih ini tentunya hanya sejumlah sedikit daripada seluruh tawanan yang ada. Percaya atau tidak percaya, sekalipun mereka adalah tawanan, disinilah ada sebuah ujian hati. Karena sebagai orang yang dipilih, kecenderungan kita ketika kita terpilih adalah dengan mudah kita jatuh dalam kesombongan atau tinggi hati. Bahkan di tengah-tengah penderitaan sekalipun, ya. Apalagi ketika tawaran yang diberikan untuk orang yang terpilih ini adalah tawaran yang baik, ya, dan ada standar kualifikasi tertentu. Ada kecenderungan kita sebagai manusia ketika terpilih, kita punya kecenderungan merasa lebih baik, lebih hebat dibandingkan orang lain yang tidak terpilih. Sehingga kita kemudian menjadi sombong. Nah, lewat kisah Daniel ini kita belajar adalah penting untuk kita tuh menjaga hati. Supaya apa? Supaya kita tetap rendah hati. Karena menyadari bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita bisa lakukan, termasuk berkat, bakat, talenta, kemurahan, perkenanan, promosi, semua yang kita terima itu datangnya dari Tuhan semata. Dan kita akan belajar melihat bagaimana Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria hidup dalam kerendahan hati. Tantangan yang kedua adalah tantangan yang saya sebut dengan tantangan nilai-nilai kehidupan. Apa maksudnya? Perhatikan tadi dalam ayat tadi katakan perintah raja kepada Aspenas, kepala rumah tangga istana ini, salah satunya adalah mengajarkan orang-orang pilihan ini untuk membaca dan menulis dalam bahasa Babel. Seperti yang kita mungkin sadari, kemampuan baca tulis adalah kemampuan yang paling mendasar untuk seseorang bisa belajar dalam hal apapun. Nah, dengan mengharuskan para tawanan ini belajar bahasa Babel, dengan kata lain, sebenarnya ada maksud dari raja ini supaya ada budaya yang baru, ada nilai-nilai yang mengikutinya, yang kemudian dihidupi dan menjadi bagian dari kehidupan para tawanan ini. Menggantikan tentunya budaya dan nilai-nilai yang lama. Karena para tawanan ini kemudian akhirnya terpaksa harus menyesuaikan diri. Seolah-olah mereka kemudian menjadi orang Babel itu sendiri. Apalagi nama mereka kemudian dirubah menjadi nama yang familiar dalam konteks Babel. Dikatakan Belsasar, kemudian Hananya, Misael, dan Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nama baru yang mereka kemudian terima. Sama seperti mereka ketika kita ini ada ditempatkan di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun kata firman Tuhan kita bukan berasal dari dunia ini. Tapi kita tidak bisa menghindarkan di sekitar kita ada banyak budaya, nilai-nilai, kebiasaan. Hal-hal yang dipercayai yang belum tentu sama atau selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, pertanyaannya ketika kita diperhadapkan pada sebuah situasi atau pilihan supaya kita bisa berhasil, supaya kita bisa menerima penerimaan, pujian, naik ke tangga promosi, apakah kita akan mengorbankan atau kompromi sehingga nilai-nilai kebenaran itu kemudian kita tinggalkan dan kita mengadopsi nilai-nilai yang benar? Kata-kata kita yang kita pilih, pilihan kata-kata, cara kita bersikap, nilai-nilai yang kita percayai, apakah kita tetap memegang nilai-nilai tersebut ataukah kita dengan mudah switching atau berubah, adjusting dalam bahasa yang mungkin lebih kedengarannya halus tapi tanpa sadar kita menjadi serupa dengan apa yang dipercaya dunia ini. Padahal kalau nanti kita melihat bagaimana Daniel dan ketiga sahabatnya ini, ternyata mereka bisa tetap berhasil dan tampil sebagai orang-orang yang terbaik sekalipun mereka tetap mempertahankan dan menjaga nilai-nilai mereka sebagai orang yang benar, yang percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga yang kita temukan adalah tantangan iman. Karena apa? Sebagai tawanan yang terpilih, katanya apa? Mereka ditentukan harus makan dan minum seperti yang disiapkan bagi anggota raja. Nah, apa persoalannya? Masalahnya bangsa Babel ini hidup dalam kebiasaan atau nilai-nilai penyembahan berhala. Mereka tidak mempersiapkan makanan mereka dengan cara-cara yang benar menurut tata cara bangsa Israel waktu itu. Kemudian makanan yang mereka makan itu juga adalah bagian dari korban atau sajian yang mereka berikan kepada dewa-dewa berhala mereka. Nah, tentu saja dengan Daniel dan teman-temannya dan semua orang pilihan ini diminta untuk makan, seolah-olah mereka sedang diajak untuk menjadi bagian dari penyembahan berhala tersebut. Dan ini sesuatu yang kadang-kadang sulit. Karena apa? Tawarannya menarik. Makanan, minuman sekualitas dengan yang dimakan oleh anggota keluarga kerajaan. Padahal sekali lagi, mereka adalah tawanan. Orang yang seharusnya diperlakukan dengan tidak baik tapi mendapatkan fasilitas.
Jadi logika dan perhitungan manusia memperlihatkan bahwa kalau mereka nantinya akan diuji dan dipilih oleh raja, mereka harus jadi kuat. Dan untuk jadi kuat tentunya kualitas makanan, kalau itu daging, anggur, dan semua yang terbaik dari raja, tentunya berpotensi menjadikan mereka lebih kuat dan lebih baik daripada kalau mereka menghindari itu semua. Tetapi ketika Daniel dan teman-teman ini menyadari bahwa apa yang disajikan untuk mereka makan ini adalah tidak kudus atau najis di hadapan Tuhan, mereka memilih untuk tidak memakannya dan tetap beriman dan percaya kepada Tuhan yang sanggup bahwa sekalipun mereka tidak menikmati ini, mereka percaya bahwa Tuhan tetap bisa menolong dan membuat mereka jadi yang terbaik. Dan inilah tantangan dalam tanda kutip kenikmatan yang seringkali kita hadapi di tengah-tengah dunia ini yang kelihatannya nggak ada salahnya. Tetapi secara halus kemudian membawa kita bergeser dari nilai-nilai yang kemudian seolah-olah tidak apa-apa. Pemakluman, pembiaran, dan kompromi perlahan-lahan menginfiltrasi sehingga kemudian tanpa kita sadari kita tidak lagi hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Apalagi ketika tantangannya adalah sesuatu yang bisa kita capai atau raih kalau kita mau kompromi. Disinilah iman kita menghadapi tantangan. Kita belajar melihat bagaimana Daniel dan teman-temannya menghadapi tantangan. Ini yang saya sebut sebagai tantangan tawanan. Apakah mereka menjadi terpikat dan kemudian terikat oleh Babel? Atau mereka memilih untuk memegang teguh iman mereka kepada Tuhan? Apakah mereka memilih untuk terpikat sehingga akhirnya malah menjadi terikat? Ataukah mereka memegang teguh iman mereka kepada Tuhan? Nah, di dalam Daniel pasal yang pertama ayat 8-9 kita menemukan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya hari ini juga sampai saat ini Tuhan kita yang sama, Allah kita yang luar biasa masih melakukan perkara-perkara yang ajaib dan memberikan perkenanan kepada kita orang percaya yang mau hidup sesuai dengan firman-Nya. Dengan pertolongan Allah, Daniel disayang dan dikasihani oleh Aspenas. Luar biasa kan? Sebagai kepala rumah tangga istana, Aspenas bisa mengasihi seorang tawanan. Lalu dikatakan Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan minuman anggur dari istana raja. Sebab itu ia minta kepada Aspenas supaya boleh mendapat makanan yang lain. Nah, ini menarik. Logikanya tawanan itu harusnya terikat tidak punya pilihan. Tapi Daniel memberanikan diri. Karena dia percaya kalau dia melakukan apa yang benar, Tuhan pasti buka jalan. Ada amin? Ketika dia melakukan apa yang benar, dia berani meminta. Dan menarik sekali bahwa ketika mereka meminta hal tersebut, maksud saya Aspenas sebagai kepala rumah tangga istana, bahkan kemudian terbuka untuk mempertimbangkan. Di ayat 10-16 dituliskan begini, karena takut kepada raja, Aspenas kemudian berkata, raja sendiri telah menetapkan makanan minumanmu. Jadi jika menurut pendapatnya engkau kelihatan kurang sehat daripada pemuda-pemuda yang lain, pasti aku akan dibunuhnya. Jadi Aspenas bisa terbuka, bayangkan, berarti dia percaya kepada Daniel. Oke, kamu minta makanan yang lain karena kamu gak mau menajiskan diri. Tapi persoalannya kalau nanti kamu gak sehat, gak kuat, aku nih yang jadi kena masalah. Dan disinilah dikatakan, kemudian Daniel merunding hal itu dengan pengawal yang ditugaskan oleh Aspenas untuk mengurus Daniel dan ketiga kawannya. Coba, kira-kira pilihannya apa ini? Kira-kira begitu. Kata Daniel, oke, ujilah kami selama 10 hari, berilah kami hanya sayuran dan air untuk makanan minuman. Karena sayuran dan air adalah pilihan yang tidak termasuk dalam makanan najis yang menjadi penyembahan berhala pada saat itu. Setelah 10 hari, bandingkanlah rupa kami dengan rupa pemuda-pemuda yang makan makanan yang ditetapkan oleh raja. Lalu ambillah keputusan berdasarkan pengamatanmu itu. Saudara, memang orang yang memilih untuk melakukan apa yang benar, sayangnya memang selalu sedikit atau minoritas. Bayangkan dari sekian banyak tawanan, hanya 4 orang yang memilih untuk tidak menajiskan diri. Dan mereka dengan iman percaya berkata, oke, kita uji saja. 10 hari ini kasih kita makan sayur dan air aja. Kami percaya kami akan jadi lebih baik. Dan dikatakan apa? Pengawal itu setuju dan mengadakan percobaan itu selama 10 hari. Ibaratnya kalau 10 hari ternyata mereka jadi lemes, gak kuat dan gak sehat, ya sudah mau tidak mau. Tapi Daniel dan teman-temannya percaya. Setelah waktu itu habis,
mereka kelihatan lebih sehat dan kuat daripada semua pemuda yang telah mendapat makanan dari meja raja. Tentunya ketika ini terjadi, pasti pengawal bahkan Aspenas terheran-heran dan semakin tanpa mereka sadari muncul rasa kekaguman dan respek. Dikatakan sejak itu pengawal itu tidak lagi menghidangkan kepada mereka makanan dan minuman yang ditetapkan oleh raja, melainkan hanya sayuran dan air saja. Bukankah ini luar biasa? Ternyata sekalipun mereka hanya makan sayur dan minum air, setelah diuji mereka tetap lebih sehat dan lebih kuat. Bagaimana keputusan mereka itu untuk memegang teguh iman kepada Tuhan, itu sungguh-sungguh mendatangkan pertolongan dan kemurahan Tuhan, bahkan perkenanan dari manusia, orang-orang di sekitar mereka, yang sebenarnya adalah musuh yang harusnya menawan mereka. Ayat selanjutnya lebih luar biasa. Allah memberikan kepada keempat pemuda itu hikmat dan keahlian dalam kesusastraan dan ilmu. Wow. Mereka bukan hanya secara fisik sehat dan kuat, tapi mereka punya hikmat dan keahlian dalam kesusastraan, dalam bahasa, dalam ilmu. Kenapa? Sebab Allah yang memberikannya. Ini bisa jadi sebuah kisah yang menarik buat orang tua yang mungkin mengalami kesulitan untuk mengajak anaknya makan sayur. Karena ternyata sayur dan air saja, kalau itu diberkati Tuhan, itu bisa mendatangkan hikmat, ilmu, dan bahkan membuat orang-orang ini lebih baik. Jadi kita tahu bahwa pada akhirnya bukan soal makanan dan minuman saja semata, tetapi berkat Tuhan yang menjadikan kita sehat, kuat, dan bahkan bisa menjadi orang-orang yang terbaik. Bahkan ditambahkan selain itu kepada Daniel diberikannya juga kepandaian untuk menerangkan penglihatan dan mimpi. Dan tibalah akhirnya pada akhir 3 tahun masa pendidikan yang ditentukan oleh raja, mereka sudah dipersiapkan. Aspenas membawa semua pemuda itu menghadap Raja Nebukadnezar. Ini artinya bukan cuma 4 orang pemuda Israel ini, tapi juga orang lain. Setelah berwawancara dengan mereka semua, raja mendapati bahwa Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria melebihi yang lain-lainnya dalam segala bidang. Anda bisa lihat ayat firman Tuhan ini bukan hanya tegas, tapi seolah-olah hiperbola atau melebih-lebihkan. Karena dikatakan apa? Melebihi yang lain-lainnya. Artinya di antara semuanya mereka yang terbaik. Bahkan bukan hanya dalam 1 atau 2 bidang. Segala bidang. Maka mulailah mereka bertugas dalam istana raja. Dan dengar baik-baik. Tiap kali raja mengemukakan persoalan yang memerlukan penerangan dan pertimbangan. Ia melihat bahwa nasihat dan tanggapan keempat pemuda itu 10 kali lebih baik daripada nasihat dan tanggapan semua peramal serta ahli jampi di seluruh kerajaannya. Sebagai kerajaan yang mau percaya berhala, mereka percaya soal ahli nujum, ahli jampi, tukang ramal, orang-orang yang dalam kategori sakti. Tapi bahkan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria melebihi mereka semua. Dan bukan hanya sekedar melebihi, tapi 10 kali lebih. Sekali lagi, ketika Daniel memilih untuk memegang teguh iman mereka kepada Tuhan, mereka mengambil pilihan yang benar. Mereka tidak sekedar terpikat akan tawaran yang diberikan oleh Nebukadnezar, oleh dunia ini. Sehingga akhirnya mereka terikat. Tapi mereka menjadi orang-orang yang kalau kita belajar terus ke depan, sebagai tawanan sekalipun, mereka akan jadi orang-orang pilihan Tuhan yang bahkan dipakai secara luar biasa. Ada 3 pemerintahan atau 3 raja yang Daniel harus layani. Itu sebabnya bagian yang ini saya sebut dengan personal atau personifikasi dari Daniel. Prophet of God, companion of kings. Nabinya Tuhan, tapi juga sekaligus pendamping atau bahkan penasehat dari raja-raja. Yang pertama, kita akan belajar soal bagaimana Daniel di tengah-tengah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Raja yang kemudian menawan mereka pertama kali. Firman Tuhan menceritakan kepada kita semua bahwa suatu kali Raja Nebukadnezar bermimpi dan menjadi sangat gelisah. Dia panggil semua orang sakti atau orang pintar yang tadi kita baca ya, peramal, orang nujum, bahkan semua orang-orang pilihan raja ini. Nah, yang menarik adalah permintaan raja ini nggak masuk akal. Dia bukan hanya minta orang-orang pilihan ini untuk mengartikan apa yang menjadi mimpinya, tapi dia nggak mau cerita mimpinya apa. Ini kan aneh. Sampai ahli nujum itu kemudian kita baca dalam firman Tuhan di dalam Daniel
pasal yang kedua dikatakan begini. Pada suatu malam, 2 tahun setelah Raja Nebukadnezar memerintah, ia bermimpi. Mimpinya itu begitu menggelisahkan hatinya sehingga ia tidak dapat tidur lagi. Karena itu dipanggilnya para peramal, ahli jampi, dukun, dan orang berilmu untuk menerangkan mimpinya. Nah, mereka tanya, mimpinya apa Tuan Raja? Coba ceritakan, nanti kami artikan. Tetapi menarik sekali, rajanya menjawab begini, aku sudah mengambil keputusan ini. Kamu yang harus memberitahukan mimpi itu kepadaku. Begitu pula artinya. Kalau kamu nggak sanggup, kamu akan dipotong-potong dan rumahmu akan dirobohkan. Tapi jika kamu sanggup, kamu akan kuberikan hadiah yang indah-indah serta kehormatan yang besar. Nah, sekarang beritahukanlah mimpiku itu dengan artinya. Jadi bukan hanya dia minta diartikan mimpinya itu apa, tapi dia tidak mau cerita mimpinya apa. Ibarat kata seorang pasien datang ke dokter, nggak mau ngomong gejalanya apa, tapi bilang sama dokter, dokter tebak aja gejala saya apa, kemudian kasih obatnya. Nah ini kan aneh. Ahli nujum ini sampai semuanya kebingungan. Belum pernah ada raja yang meminta kayak gini. Dan belum pernah ada ahli nujum yang bisa mengartikan mimpi. Kecuali mimpinya diberitahu. Raja menjadi begitu marah. Dan semua orang mau dibunuh. Termasuk orang-orang pilihan. Termasuk Daniel dan ketiga sahabatnya ini. Nah disinilah kita belajar melihat bagaimana respon seorang Daniel. Bagaimana dia bersama dengan ketiga sahabat yang takut akan Tuhan ini punya sikap yang berbeda dan oleh karenanya mendapatkan hasil yang berbeda juga. Di ayat yang ke-14 sampai 23 dikatakan gini, maka Daniel menemui Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah siap melaksanakan hukuman mati, termasuk dia. Tapi Daniel malah menemui dia. Dengan hati-hati Daniel bertanya kepadanya, mengapa raja telah mengeluarkan perintah yang keras itu? Lalu Ariok cerita, jadi begini Daniel. 1, 2, dan seterusnya. Dikatakan, kemudian Daniel pulang ke rumah dan memberitahukan segala kejadian itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria. Disuruhnyalah mereka berdoa kepada Allah di surga supaya berbelas kasihan kepada mereka dan mengungkapkan rahasia mimpi itu. Dengan demikian mereka tidak akan dihukum mati bersama para ceripan yang lain. Nah menarik sekali kita membaca pada malam itu juga Allah memberitahukan rahasia itu kepada Daniel dalam suatu penglihatan. Maka Daniel memuji Allah di surga, katanya Allah itu bijaksana dan perkasa. Terpujilah dia selama-lamanya. Dialah yang menetapkan musim dan masa. Dia menggulingkan dan melantik penguasa. Dialah pula yang memberi kebijaksanaan serta menganugerahkan pengertian. Dialah yang mengungkapkan rahasia yang amat dalam. Dia tahu segala yang terjadi di dalam kelam. Ia diliputi oleh cahaya terang. Ya Allah pujaan leluhurku, Engkau kupuji dan kumuliakan. Sebab kau berikan kepadaku hikmat dan kekuatan. Permohonan kami telah kau kabulkan. Dan jawaban bagi raja telah kau tunjukkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Daniel ini. Dia tidak sekedar mencoba untuk kelihatan bijaksana atau hebat seperti orang-orang yang lain. Atau berusaha dengan kekuatannya sendiri. Tapi dia memanggil teman-temannya. Lalu berdoa bersama meminta kepada Tuhan. Dan kita lihat apa hasilnya. Di ayat yang ke-27-30 dikatakan gini. Daniel menghadap kepada raja. Terus dia bilang gini. Tuanku, tidak ada orang berilmu, ahli jampi, peramal, atau ahli perbintangan yang dapat memberitahukan hal itu kepada tuanku. Jadi percuma kalau mintanya sama manusia katanya. Tetapi kemudian Daniel berkata, dia mulai bersaksi. Di surga ada Allah yang menyingkapkan segala rahasia. Dan dia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi sekarang perkenankan hamba ini menerangkan mimpi dan penglihatan yang tuanku terima waktu tidur itu. Ketika tuanku sedang tidur, tuanku bermimpi tentang zaman yang akan datang. Allah yang menyingkapkan segala rahasia, memperlihatkan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Rahasia ini dinyatakan kepada hamba, bukan karena hamba lebih pandai daripada siapapun, melainkan supaya tuanku dapat mengetahui arti mimpi tuanku itu dan mengerti pula tentang isi hati tuanku. Di sini Daniel kemudian menceritakan apa arti mimpi. Bahkan sebelum menceritakan artinya, dia menjabarkan dengan detail mimpi Nebukadnezar itu apa. Anda bisa baca lebih lengkapnya dalam kitab Daniel pasal 2 ini. Dan tentu saja raja begitu kagum dan terheran-heran. Makanya di apapun dikatakan sujudlah. Ingat ini raja. Sujudlah Raja Nebukadnezar di hadapan Daniel. Dan memberi perintah kepada Daniel dihormati. Dan kepadanya dipersembahkan korban bakaran serta persembahan-persembahan yang lain. Jadi Daniel itu udah dianggap kayak seolah-olah dewa. Dapat korban bakaran. Raja berkata, sungguh Daniel, Allahmu itu paling besar di antara segala Allah. Bayangkan raja yang tidak percaya Allah menyatakan ini.
Raja berkata begitu. Ia adalah penguasa atas segala raja dan penyingkap segala rahasia. Kenapa? Aku tahu hal itu sebab engkau telah sanggup menerangkan hati rahasia ini. Maka kemudian Daniel diberikan kedudukan yang tinggi, dianugerahinya dengan banyak hadiah yang indah-indah, dan diangkatnya menjadi gubernur Babel, serta dijadikannya pemimpin tertinggi atas semua penasihat istana. Tetapi atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan provinsi Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, ketiga temannya. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Nah, ada 4 hal yang kita belajari, prinsip penting yang saya percaya kalau kita praktekkan, sekalipun kita ada di marketplace, di bisnis, dalam profesi, apapun, di dalam sebuah kondisi masyarakat yang belum tentu semua mengenal Tuhan. Tapi kalau kita menerapkan 4 prinsip ini, kita akan melihat bahwa apapun yang kita kerjakan di dalam takut akan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Yang pertama, kita membaca tadi, Daniel itu berhikmat dalam bertindak. Ketika dia dengar perintah ini, dia bertindak hati-hati. Dia mencari informasi dulu yang lengkap dan tepat. Dia nggak langsung reaktif atau emosional bertindak dan mengambil tindakan atau keputusan. Dia berhati-hati karena ada hikmat Tuhan yang tinggal dalam hidupnya. Dia tidak tidak sembarangan. Dan yang kedua, menarik bahwa Daniel bisa bertanya kepada Ariok, pemimpin pengawal raja. Artinya apa? Daniel berhubungan baik dengan orang di sekitarnya. Saudara mesti ingat bahwa sekalipun kita orang percaya, bukan berarti kita tidak boleh punya hubungan yang baik dengan orang di sekitar kita, sekalipun mereka belum percaya. Tentu saja kita tidak mengikuti cara hidup, cara pikir, pola-pola yang salah. Tetapi adalah baik dan penting buat kita untuk menjadi, katanya apa? Orang pendamai, orang yang membawakan damai sejahtera, orang yang membangun hubungan. Bahkan Yesus ini dikatakan, dia dikasihi Tuhan dan manusia. Artinya apa? Penting buat kita untuk punya hubungan yang baik dengan orang sekitar kita. Dikenali baik, dikenali ramah, dikenali bisa dipercaya. Itu adalah kualitas-kualitas yang akan membuat kita punya hubungan yang baik dengan peer kita, dengan kolega, orang-orang di sekitar kita. Dan karena itulah maka Daniel bisa mendapatkan informasi dari Ariok. Orang yang seharusnya bersiap untuk menghukum mati malah bisa ditanya, memberitahu dengan jelas sehingga Daniel bisa bersiap-siap. Yang ketiga, Daniel bersekutu atau ada dalam komunitas yang benar. Ketika dia dapat info itu, dia nggak bingung sendiri, dia nggak mengandalkan kekuatan dia sendiri, tapi dia mengajak 3 orang sahabatnya untuk bersepakat bersama-sama, berdoa kepada Tuhan, menggumulkan ini sebagai satu komunitas yang sepakat. Dan kita tahu firman Tuhan mengatakan ketika 2-3 orang sepakat meminta apapun juga kepada Tuhan, maka doanya itu didengar oleh Bapa dan dikabulkan. Dia bahkan kita baca tadi di akhir ceritanya. Karena komunitas dan persekutuan ini, ketika dia diangkat, dia membagi-bagi kekuasaan ini kepada sahabatnya. Bukan dengan tujuan yang lain, tapi dia tahu bahwa penempatan Daniel dan ketiga sahabatnya ini di tempat yang berbeda akan membuat mereka bisa menjadi garam dan terang, menjadi pengaruh dan dampak di tempat yang berbeda. Sehingga bersama-sama mereka bisa membangun nilai-nilai kerajaan Allah di mana mereka ditempatkan. Inilah kekuatan komunitas. Kita dikuatkan dalam komunitas dan kita bersama-sama sekalipun ditempatkan di tempat yang berbeda, kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat. That is transformation church. Kita diminta, dibangun, dipersiapkan jadi transformers, bukan hanya di tengah-tengah gereja kita. Tapi ketika kita ditempatkan di kantor, di bisnis, di masyarakat, di keluarga besar, kita semua jadi transformers-transformersnya Tuhan yang membawa perubahan di sana. Kemudian kita kumpul lagi, dikuatkan, dibangun sama-sama. Kemudian kita diutus kembali untuk jadi berkat. Sehingga lebih banyak orang lagi yang hidupnya boleh ditransformasi lewat keberadaan kita di sana. Dan yang keempat, Daniel beriman kepada Tuhan. Dia percaya bahwa pada akhirnya diskusi dan sharing dalam komunitas, pada akhirnya di atas semuanya dia perlu memohon dan berdoa kepada Tuhan. Karena dia tahu tantangan apapun, masalah apapun, Tuhanlah sumber jawabannya. Dia menempatkan Tuhan sebagai sumber hikmat, sumber pertolongan satu-satunya yang ia bisa harapkan. Dan benar saja kita membaca tadi bagaimana Tuhan menjawab doa mereka, menyingkapkan rahasia yang tidak mungkin kalau bukan Tuhan yang mengungkapkan. Kita bahkan membaca bahwa Nebukadnezar mimpi lagi untuk kedua kalinya. Dan
Daniel kembali bisa mengartikan mimpinya itu. Apa yang dijadikan, maksud saya yang disampaikan oleh Daniel, bahkan sekalipun tidak terlalu menyenangkan karena dia menubuatkan bahwa Tuhan bilang karena Nebukadnezar ini terlalu sombong, dia akan dibuat selama 7 tahun, lupa ingatan, berperilaku seperti binatang. Dan setelah 7 tahun, dia akan kembali bertobat, memuji Tuhan, dan kerajaannya akan kembali tegak. Dan itu terjadi persis seperti yang Daniel sampaikan. Jadi Daniel benar-benar berperan dan hadir dalam kerajaan sebagai nabi Tuhan, sekaligus pendamping dan penasihat raja. Sehingga keberadaannya dan tanggung jawabnya dan peranan posisinya ini justru membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang menarik di ayat Daniel pasal 4 ayat 34 sampai 37 kita menemukan bahkan Nebukadnezar sendiri kemudian setelah masa 7 tahun itu lewat dikatakan aku menengadah ke langit lalu kembalilah kesadaranku setelah 7 tahun berperilaku seperti binatang. Maka kupuji Allah yang maha tinggi. Kusanjung dan kumuliakan dia yang hidup kekal itu. Allah akan menjadi raja untuk selamanya. Ia berkuasa sepanjang masa. Bangsa-bangsa di dunia tidak berarti. Allah menguasai malaikat di surga dan penduduk bumi. Tak seorang pun dapat melawan kehendaknya. Tak ada yang berani menanyakan apa yang dilakukannya. Ini pengakuan iman seorang Nebukadnezar. Ketika kesadaranku kembali kepadaku, maka kebesaran, keagungan, dan kemasyuran kerajaanku dikembalikan kepadaku. Aku disambut oleh para pegawaiku dan para pembesarku, dan aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan keagunganku menjadi lebih besar daripada dahulu. Jadi sekarang, aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga. Segala perbuatannya benar dan adil, dan ia sanggup merendahkan orang yang berlaku sombong. Lewat keberadaan seorang Daniel sebagai companion of King Nebukadnezar, bahkan sang raja bisa mengenali Tuhan. Saya percaya ini juga bisa kita lakukan ketika kita berperan dan meneladani kehidupan Daniel. Yang kedua, raja yang bernama Belsyazar. Kisahnya pendek sekali karena dia melakukan apa yang tidak benar. Sekalipun raja Belsyazar ini adalah putra dari Nebukadnezar yang sudah mengenal Tuhan, rupanya anaknya ini nggak kenal Tuhan dan nggak hormat seperti bapaknya. Justru dia malahan kurang ajar. Satu ketika dikatakan dia pesta pora pakai mangkok-mangkok yang harusnya adalah peralatan rumah Tuhan. Dipakai untuk mabukan bersama istri-istri, dan para pembesarnya. Maka kemudian disitulah akhirnya apa? Muncul sebuah kejadian super alami. Ada tangan yang terlihat menulis tulisan di dinding istana. Dan semua orang ketakutan dan bahkan rajanya pun ketakutan. Tidak ada satupun yang bisa mengartikan. Tapi kemudian muncullah di ayat yang ke-10-12, pasal yang kelima Daniel ini. Mendengar teriakan-teriakan raja dan para pembesarnya. Ibunda raja, berarti ini adalah istri dari Nebukadnezar, ibu dari Belsyazar. Masuk ke dalam ruang pesta lalu berkata, hiduplah tuanku selama-lamanya, tenangkanlah hati tuanku dan jangan jadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang laki-laki yang dipenuhi oleh roh dewa-dewa yang suci. Pada masa pemerintahan ayah tuanku, orang itu terbukti mempunyai kecerdasan, pengertian dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ayah tuanku Raja Nebukadnezar telah mengangkat dia menjadi pemimpin para ahli tenung, ahli jampi, orang-orang berilmu dan ahli perbintangan. Ia luar biasa pandai dan bijaksana, serta ahli dalam menerangkan mimpi, mengungkapkan rahasia, dan memecahkan soal-soal yang sulit. Namanya Daniel, tetapi raja menamakannya Belsyazar. Panggillah dia, ia akan memberitahukan kepada tuanku apa artinya tulisan ini. Bahkan Daniel sudah dikenal sebagai orang yang begitu berhikmat. Saudara, kalau Anda dan saya hidup dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan melakukan prinsip-prinsip tadi, maka hidup kita akan penuh dengan hikmat. Sehingga seolah-olah persoalan mungkin tetap datang dan tantangan kita hadapi, tetapi selalu ada jawaban dan jalan keluar yang kemudian Tuhan hadirkan. Sehingga hidup kita itu jadi kesaksian dan banyak orang kemudian datang. Seperti firman Tuhan bilang, bahwa di hari-hari terakhir itu rumah Tuhan menjulang tinggi di gunung Tuhan itu, dan orang-orang datang untuk mencari jawaban. Itulah peranan Anda dan saya. Menarik ketika Daniel kemudian dipanggil, raja langsung menjanjikan hadiah-hadiah yang besar. Tapi lihat respon Daniel di ayat 17. Tuanku tak perlu memberi hadiah-hadiah itu kepadaku. Berikan sajalah kepada orang lain. Aku akan membaca tulisan itu untuk tuanku dan memberitahukan artinya. Dan dijabarkanlah artinya. Dan artinya itu begitu mengerikan. Sebab dikatakan bahwa Tuhan murka atau marah kepada Belsyazar. Dia akan diakhiri kerajaannya. Dia dianggap tidak layak. Dan bahkan kerajaannya kemudian akan dibagi dua.
Di ayat 29-30 dikatakan ketika Belshazzar dengar ini, sekalipun itu menakutkan, tetapi dia begitu kagum dan heran, sehingga kemudian dia memerintahkan pegawai-pegawainya supaya memakaikan kepada Daniel jubah ungu dan mengalungkan kalung emas pada lehernya. Lalu ia mengangkat Daniel menjadi penguasa ketiga dalam kerajaannya. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja Babel itu. Terjadi dan digenapi. Kita lihat bahwa pemerintahan boleh berganti, raja berganti, tapi Daniel tetap hidup dalam prinsip kebenaran iman yang sama. Ada dua hal yang menonjol di sini. Yang pertama adalah kerendahan hati Daniel. Dia tahu yang bisa mengartikan mimpi itu bukan dia sendiri, tapi hikmat yang datang dari Tuhan. Makanya ketika mau dikasih hadiah, dia nggak petantang-petenteng atau merasa hebat. Dia justru tetap menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang tertinggi. Dia nggak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tergoda hanya untuk fokus kepada kenikmatan atau hadiah yang dijanjikan semata. Tapi dia fokus kepada menyampaikan apa yang menjadi kebenaran Tuhan sebagai nabinya Tuhan. Yang kedua adalah ketetapan hati dan imannya kepada Tuhan. Sekalipun arti dan mimpi Belshazzar ini mengerikan sekali, Daniel berani tetap menyampaikan teguran yang begitu keras kepada raja. Sekalipun mungkin ada risiko ketika dia sampaikan ini, raja bisa jadi marah, murka, bahkan menghukum. Tetapi Daniel lebih percaya dan takut kepada Tuhan menyampaikan kebenaran. Sekalipun itu tidak selalu menyenangkan untuk didengar. Dia tetap hidup dalam integritas dan percaya ketika dia menyampaikan kebenaran Tuhan. Tuhan yang menjadi penolong dan yang melindungi dia. Dia menyatakan hikmat dan kehendaknya. Dan kemudian tentunya memampukan Daniel untuk menyampaikannya dan memberikan perlindungan. Bahkan di akhir kisah ini kita membaca tadi, Daniel kembali dipercaya. Bahkan jadi pemimpin, penguasa ketiga katanya dalam kerajaan. Bukankah ini luar biasa? Saudara, saya berdoa lewat kisah Daniel ini kita sebenarnya bukan hanya kagum, tapi kita terinspirasi dan kemudian meneladani dan mempraktekkan prinsip-prinsip ini. Yang terakhir, raja yang ketiga, namanya Darius. Sama seperti apa yang sudah disampaikan Tuhan, sejak pemerintahan Belshazzar, kerajaan ini terpecah menjadi dua. Yang satu Media, yang satu Persia. Dan Darius ini adalah orang Media. Dan menariknya, Daniel 6 ayat 1-4 menggambarkan persis ketika Darius mengambil alih kerajaan. Dikatakan apa? Ketika Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawahi mereka. Jadi ada 120 wakil raja, lalu di atasnya ada 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Ya. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja ini harus memberikan pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Jadi Darius langsung menempatkan Daniel. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Darius bahkan di awal pemerintahnya langsung menempatkan Daniel yang jelas pasti sudah dia dengar. Profilnya, latar belakangnya, prestasinya, bagaimana keyakinan dia dan imannya dan bahkan hal-hal hikmat yang luar biasa dia lakukan. Sehingga dia langsung ditempatkan. Nah tentunya kita membaca di sana ada kata yang luar biasa. Ia mempunyai roh yang luar biasa. Dalam terjemahan New King James Version dikatakan apa? Because an excellent spirit was in him. Roh yang luar biasa, excellent spirit. Nah, saya percaya excellent spirit atau spirit of excellence ini juga Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Kalau kita ada di marketplace, percayalah. Sama seperti Tuhan memakai Daniel, Tuhan juga memakai supaya kita semua menjadi Daniel zaman ini. Amin. Tapi tentunya, saudara, bukan namanya paradoks kalau tantangannya yang besar. Bukankah ada satu peribahasa atau pepatah, semakin tinggi pohon, maka akan semakin kencang angin yang menerpanya. Artinya apa? Semakin tinggi nilai seseorang, semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar hal yang akan menjatuhkannya. Orang-orang jadi iri, pejabat-pejabat tinggi ini iri dan berusaha untuk menjatuhkan. Apalagi mengingat Daniel ini siapa? Tawanan, buangan. Lalu sekarang dia mau dijadikan orang kepercayaan. Nah, di ayat yang kelima sampai keenam dikatakan apa? Para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan.
Dengar baik-baik, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saudara, bukankah ini luar biasa? Ketika dia diselidiki, apa yang pernah dia lakukan, latar belakangnya, kebiasaannya kayak gitu, sehari mungkin diikuti dan semua. Nggak ketemu. Dia ditemukan benar dalam segala hal. Satu-satunya yang bisa dijadikan sebagai alat atau bagian aspek hidup yang bisa dijebak adalah karena dia begitu setia kepada Tuhan. Saya berdoa ini menjadi kerinduan kita semua. Kalau suatu hari kita tuh dikenali atau mungkin gitu ya, ada seorang yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Satu-satunya aspek cuma apa? Karena kita percaya dan beriman dan beribadah kepada Tuhan. Mereka menjebak Daniel, mereka datangi raja terus bilang, raja bikin aturan aja 30 hari ke depan, nggak boleh ada orang yang menyembah manusia atau dewa manapun. Mereka harus nyembahnya raja aja. Jadi benar-benar didesain memang hanya untuk Daniel. Dan raja yang waktu itu tidak menyadari, langsung oke-oke aja. Langsunglah, kemudian orang-orang ini mengawasi Daniel lebih ketat. Tapi menarik ketika maksudnya ketika perintah raja ini diberitakan di ayat yang ke-11 sampai 12 Daniel pasal 6, dikatakan apa? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Mungkin orang kebanyakan akan, sementara waktu lay low lah, jangan beribadah dulu, yang penting aman. Tapi tidak dengan Daniel. Dikatakan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Dan dengar baik-baik, seperti yang biasa dilakukannya. Artinya ini bukan baru-baru, tetapi sebuah kebiasaan, sebuah hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan spiritual seorang Daniel. Sekalipun dia seorang Perdana Menteri atau seorang yang dipercaya oleh raja. Maka kemudian orang-orang itu bergegas-gas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Maksudnya apa? Menjebak, menangkap, kemudian dibawa kepada raja, kemudian bilang, nah raja ini udah terbukti nih, berarti dia harus dihukum. Dan saudara tahu hukumnya apa? Dilempar ke gua singa. Itu sebabnya kenapa terkenal ada istilah Daniel dan gua singa. Karena kejadian ini. Mau gak mau, karena situasi sudah begini, raja juga terjebak, mau tidak mau dia harus menerapkan aturan ini. Maka kemudian di ayat 17-24 dikatakan, kemudian raja memberi perintah, diambillah Daniel dilemparkan ke gua singa. Nah, dengar baik-baik, ini raja yang bilang. Raja berkata kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya melepaskan engkau. Raja Darius bahkan percaya yang bisa menyelamatkan Daniel cuma Allahnya. Bayangkan orang ditaruh di gua singa, udah pasti habis riwayatnya. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya, dengan cincin materai para pembesarnya. Supaya dalam hal Daniel ini tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya. Dan tahu apa yang dia lakukan? Berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur. Dan ia tidak dapat tidur. Bahkan dikatakan pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah dia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel karena dia khawatir. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Maka kemudian muncul jawaban dari Daniel yang melegakan raja. Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tapi juga terhadap Tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Maka firman Tuhan menuliskan, sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Prinsip hidup Daniel bahkan membuat seorang raja berpuasa, berdoa, berharap kepada Allah. Oleh karena dia. Dan memang betul bahwa Daniel baik-baik saja. Dan itu membuat raja bersuka cita. Dan lihat apa yang kemudian dilakukan Darius. Oleh karenanya di ayat 25-29 raja kemudian memberi perintah. Diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itulah menerkam mereka. Bahkan meremukan tulang-tulang mereka. Udah kelaparan bro semalam. Ya mumpung nih ada yang masuk langsung disikat. Kemudian Raja Darius mengirimkan surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya apa?
Ini perintah raja, perhatikan. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, pemerintahan tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan bahkan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia. Ingat, kerajaan itu dibagi menjadi dua. Untuk ketiga kalinya di pemerintahan dan raja yang berbeda, Daniel lewat kesaksian hidupnya menyaksikan dan kemudian menyatakan sehingga membuat bahkan raja mengakui kebesaran kuasa Allah yang dia sembah. Dari sini kita bisa belajar keteladanan Daniel. Ada 3 hal yang kita bisa praktekkan. Yang pertama apa? Artinya dari pemerintahan kepada pemerintahan. Kalau kita ambil intisarinya, Daniel punya persekutuan dengan Tuhan yang intim dan konsisten. Artinya apa? Merupakan sesuatu yang biasa dia lakukan, dia bangun, dan ada kedekatan. Dia tahu bahwa yang menjadikannya penuh hikmat, kuat dalam tekanan, dan mampu terus hidup dalam kebenaran hanyalah Tuhan semata. Dialah sumber kehidupan Daniel. Yang kedua, Daniel hidup dengan apa? Integritas, baik di dalam sikap, perkataan, dan perbuatannya. Kita melihat bahwa Daniel tetap pribadi yang beriman dan taat kepada Tuhan, baik ketika di depan orang maupun ketika sendirian. Apa yang dia katakan, yang dia lakukan, sama. Ia bahkan tidak undur dan kompromi ketika menghadapi tantangan ketika dilarang beribadah. Dia tetap menaruh Tuhan sebagai tempat yang utama. Dia lebih takut kepada Tuhan, lebih hormat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Itu dia lakukan karena imannya kepada Tuhan. Yang ketiga, dia adalah seorang yang excellent. Dikatakan excellent spirit. Bukan soal sempurna, tapi dia melakukan yang terbaik dalam melakukan tanggung jawab dan peranannya. Semua yang dia perankan dan dia menjadi tanggung jawabnya dari pemerintah kepada pemerintahan, dia lakukan dengan all out. Karena firman Tuhan ingatkan kita, apapun yang kita lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan Daniel melakukannya dalam hidupnya. Dia melakukan semuanya bukan sekedar melihat siapa rajanya yang berkuasa atau tidak. Rajanya melihat dia atau enggak, takut sama manusia. Tetapi dia bisa dipercaya. Sekalipun ditempatkan di tempat yang tertinggi, tetap rendah hati karena dia tahu dia melakukan semuanya hanya untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Sehingga pada akhirnya ia juga tidak memanfaatkan ini semua untuk kepentingannya sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalaupun Daniel seorang tawanan, captivated, tapi ketika dia dihadapkan pada pilihan yang mudah, menyerah, kompromi, karena tawaran-tawaran yang lebih menarik secara duniawi, secara kenikmatan yang bisa didapatkan. Bahkan dia juga boleh menjadi tawar hati karena kalah perang, tawanan. Tetapi apa? Dia bisa tetap memilih di tengah-tengah kondisi itu untuk hidup dalam nilai kebenaran, tetap intim dengan Tuhan, bahkan melakukan tetap yang terbaik dan menjaga integritas. Bukankah seharusnya Anda dan saya yang hari ini kita tidak hidup sebagai tawanan, tapi mungkin ada di antara kita yang tertawan karena masa lalu, pemikiran yang sia-sia, hal-hal yang salah yang kita percaya. Hari ini tersedia sebuah kesempatan yang sama untuk kita semua. Karena mungkin saja we are captivated, kita ini ditawan. Yet we are still chosen by God. Kita tetap dipilih oleh Tuhan. Bapa, hari ini kami datang kepada Tuhan membawa seluruh hidup kami. Kami dengar kebenaran firman-Mu, kami belajar dari kehidupan Daniel dan ketiga sahabatnya tadi. Mereka mempraktekkan hidup yang benar, persekutuan yang intim dan yang konsisten dengan Tuhan. Hidup dalam keexcellenannya, melakukan peran dan tanggung jawab, menjaga integritas dalam sikap, perbuatan, tindakan, dan perkataan mereka. Kami mau jadi orang-orang yang demikian. Kami tahu kami punya Allah yang sama seperti Allah yang disembah Daniel. Dan Tuhan kami tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini bukan hanya kami dibebaskan, kami bukan hanya dikuatkan, tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang diinspirasi untuk melakukan kehendak Tuhan. Sama seperti Daniel, kami mau menjadi
perpanjangan tangan dan suara Tuhan, tetapi tetap menjadi pribadi yang excellent, sekalipun dalam posisi di marketplace, kepada atasan, bos, partner bisnis, mitra, dan lain sebagainya. Kami mau jadi berkat di sana. Kami tahu ini segala sesuatunya menjadi mungkin karena Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kami. Berapa banyak saudara yang hari ini kau mendengar firman Tuhan ini berkata, tapi apakah ini sesuatu yang mungkin? Kok kedengarannya mustahil orang seperti saya bisa dipakai Tuhan? Saudara, ini semua dimulai dari sebuah keputusan untuk menyerahkan hidupmu, percaya kepada Tuhan, dan mengizinkan Dia yang memimpin hidup. Kalau Anda berkata, saya mau demikian, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku menyerahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan. Aku percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Engkau menebus hidupku dan menjadikan aku baru. Bahkan seluruh dosaku Tuhan ampuni di atas kayu salib. Mulai hari ini dan seterusnya, Engkau yang memimpin dan menjadi Tuhan yang berkuasa atas hidupku. Di dalam nama Yesus. Congratulations, this is a new beginning. Ini akan jadi sebuah chapter yang baru dalam hidup Anda. Teruslah berjalan dalam ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Ada kasih karunia dan hikmat yang Tuhan akan berikan ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan sama seperti Daniel, jangan pernah lupa, Andalah orang-orang yang Tuhan akan pakai untuk menyampaikan kebenaran lewat kesaksian hidup. Bahkan dimanapun engkau ditempatkan, di pekerjaan, bisnis, dan dimanapun engkau berada. Sekaligus menjadi penasihat yang menyuarakan hikmat, tuntunan Tuhan. Sehingga kebenaran itu bukan hanya hidup dalam hidupmu, tapi dinyatakan keluar dari hidupmu, menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Praise the Lord. Thank you Pastor Bambang buat sharing dan pengajaran firman Tuhan yang sudah dibagikan, dan saya percaya bahwa sudah memberkati kita semua. Biarlah kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman yang setia. Anda dapat membagikan link video ini dan juga insight yang Anda dapatkan hari ini kepada teman dan keluarga, supaya mereka juga dapat diberkati dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah online TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service juga diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini. Sekarang, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari kita sekali lagi memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. Saudara, saya berdoa lewat ibadah kita hari ini, lewat penyembahan kita, bahkan lewat pengajaran firman Tuhan. Saya berdoa lewat
poin demi poin, prinsip demi prinsip yang kita pelajari dari kehidupan seorang Daniel, kita bukan hanya jadi excited karena melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan Daniel, tapi biarlah kita semua excited karena kita tahu apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Daniel juga bisa Dia kerjakan lewat Anda dan saya. Maukah kita percaya kepadanya? Maka mulailah hidup sesuai prinsip-prinsip yang Daniel hidupi. Dan kita akan melihat Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam dan melalui hidup Anda dan saya. Nah, sekarang mari sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kuat kuasa, anugerah, dan penyertaannya buat setiap Anda dan saya, bukan hanya hari ini, tapi sampai selama-lamanya. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita sudah menerima berkat, anugerah, kasih karunia, dan kita berkata ya kepada firman. Kita sama-sama katakan, amin. Happy Sunday, and God bless you.